Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, amma ba'd. Selamat pagi menjelang siang para sahabat virtual. Lama saya tidak menyapa teman-teman virtual ini karena selama 1 bulan kemarin, baik itu di pertengahan akhir bulan Ramadan dan 1 bulan Syawal, kesibukan yang saya kira menyebabkan tidak bisa fokus kembali di sharing keilmuan atau diskusi tentang fenomena yang sedang ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Nah, hari ini kita disajikan dengan gubernur yang sangat, saya kira, fenomenal. Saya juga sangat kagum dengannya, Kang Deddy Mulyadi. Hari ini kita diramaikan dengan kebijakan Bapak Aing, atau biasa disebut dengan Kang Deddy Mulyadi, yang terobosan kebijakannya itu selalu out of the box. Kebijakan-kebijakannya selalu berorientasi kepada rakyat miskin. Dan ia membebaskan dirinya dari sekat-sekat batas antara dirinya sebagai pemimpin dengan masyarakat. Dia selalu membaur, dia selalu bersama dengan rakyatnya. Kebijakan-kebijakannya selalu menjadi angin segar bagi masyarakat, bak oase di padang Sahara. Begitu juga saya, sebagai orang asli Jawa Barat yang tinggal di Jakarta, sangat menikmati orkestrasi politiknya yang selalu berpijak kepada nilai-nilai kemanusiaan dan pelestarian lingkungan. Dan dari mayoritas kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Aing, Kang Deddy Mulyadi, saya setuju dengannya. Namun terkait dengan kebijakan yang sedang ramai ini, yaitu kebijakan anak nakal yang akan dikirim ke barak militer, saya sedikit ingin memperdebatkannya. Apakah itu sudah tepat kebijakan untuk menangani mereka, atau ada celah yang bisa menjadi kritik? Nah, sejak 2 Mei 2025, pemerintah Provinsi Jawa Barat meluncurkan program penanganan siswa nakal dengan menempatkan mereka di barak militer selama 6 bulan. 2 lokasi utama yang dipilih oleh Kang Deddy Mulyadi dan dilaksanakan oleh Bupati Purwakarta itu berada di Resimen Artileri Medan 1 di Purwakarta dan Rindam 3 Siliwangi di Bandung. 2 tempat ini menjadi asrama bagi 69 pelajar SMP yang dikenal nakal dan dinilai sulit diatur oleh pihak sekolah maupun keluarga. Seluruh biaya operasional pelaksanaan kegiatan ini dan akomodasinya itu ditanggung oleh Pemda. Sementara orang tua hanya menandatangani surat pernyataan bermaterai sebagai payung hukum berjalannya kebijakan ini. Dalam kesehariannya, peserta mengikuti rutinitas militer, apel pagi, baris berbaris, latihan fisik intensif, serta materi pembinaan karakter ala TNI Polri. Menurut Kang Deddy Mulyadi, tujuan utamanya adalah untuk memperkuat jiwa bela negara, menanamkan disiplin dan ketahanan mental, serta memutus pergaulan bebas. Nah, sekarang tindakan kriminal atau penggunaan obat terlarang atau kegiatan anak nakal ini, apakah bisa diselesaikan dengan kebijakan yang digagas oleh Kang Deddy Mulyadi ini? Nah, mari kita melihat kebijakan ini dari sisi pendapat Ki Hajar Dewantara. Sebelum mendiskusikan kebijakan mengirim anak nakal ke barak, mari kita melihat pandangan Ki Hajar Dewantara, salah satu tokoh pendidikan, bagaimana ia melihatnya. Ia pernah merumuskan unsur paling fundamental dari pendidikan. Nah, ada beberapa poin. Yang pertama adalah beliau pernah menyampaikan dasar falsafah pendidikan. Dalam poin ini, Ki Hajar menyoroti peran guru sebagai pengajar dan pendidik. Ia menyampaikan ingarso suntolodo imadia mangun karsa tutwuri handayan. 3 adagium yang sering kita dengar. Ingarsa suntalada. Nah, guru, pendidik ketika di depan memberikan teladan.
Guru ini menjadi model nilai dan perilaku bagi anak didiknya, bukan menjadi sumber hukuman, bukan hanya memberikan hukuman semata. Yang kedua, ing madya mangun karsa. Ketika berada di tengah, kita memberikan, mendorong, membangun semangat peserta didik. Pendidik atau guru hadir bersama siswa, memotivasi dan menumbuhkan kreativitas melalui dorongan positif. Yang ketiga, tuturi handayani. Ketika guru berada di belakang, memberi dorongan. Nah, seorang pendidik memberi ruang kemandirian, membiarkan inisiatif siswa berkembang, bukan membatasinya atau menanamkan doktrinasi kepada siswa. Selain dari itu, Ki Hajar juga pernah menyampaikan tentang Tripusat Pendidikan. Ini penting sekali. Tripusat Pendidikan, 3 elemen penting yang mempengaruhi kualitas pendidikan, dan sinergi antar ketiganya yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat itu sangat menentukan keberhasilan pendidikan siswa. Yang pertama, keluarga. Orang tua, anggota keluarga, kakak, adik, dan sebagainya memiliki peran penting sebagai pendidik pertama dan utama, khususnya orang tua, ayah dan ibu. Yang kedua, sekolah. Lembaga pendidikan seperti sekolah atau pesantren memiliki peran yang sangat penting dalam memfasilitasi tumbuh kembang anak secara holistik, secara akademik, secara moral, secara sosialnya. Nah, masyarakat di sini, di mana dia hidup, atau lingkungan sosial atau budaya yang dia tinggali, itu memiliki peran sebagai laboratorium belajar kehidupan. Nah, sekarang kita mendiskusikan kebijakan Kang Deddy soal anak nakal yang dikirim ke barak. Sudah tepatkah? Hemat saya, secara pribadi, kebijakan ini bukan solusi jangka panjang untuk menangani anak-anak nakal tadi. Oleh karena itu, saya kurang sependapat dengan kebijakan Kang Deddy. Ini pasti saya akan dihujat oleh orang-orang banyak. Tapi tidak apa, saya hanya menyampaikan argumen saya. Yang pertama, beberapa poin yang menjadi alasan saya tidak kurang sepakat. Yang pertama adalah melanggar prinsip hak anak dan perlindungan anak. Ada 2 poin. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak berhadapan dengan hukum, ketika berhadapan dengan hukum, wajib mendapatkan pendekatan non-kekerasan dan rehabilitatif, bukan dikarantina dalam lingkungan militeristik. Poin kedua, Konvensi Hak Anak, ratifikasi Indonesia melalui Kepres Nomor 36 Tahun 1990, menjamin hak anak atas pendidikan inklusif dan penghormatan martabat. Nah, kebijakan ini justru berpotensi menimbulkan stigma diskriminasi dan pelanggaran hak partisipasi anak. Kebijakan barak militer ini memutus hubungan formal antara siswa dengan proses pendidikan secara reguler dan menggantinya dengan pelatihan militeristik. Nah, ini bukan hanya mengabaikan hak anak untuk memperoleh pendidikan inklusif, tetapi juga menghilangkan kesempatan mereka untuk belajar dalam suasana yang menghormati martabat dan kebebasan berkreasi. Yang kedua, alasan yang kedua, tidak memiliki dasar hukum. Ya, sekalipun tadi dasar hukumnya tanda tangan orang tua tadi ya. Menurut Retno Listiarti, pemerhati pendidikan, menegaskan bahwa Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003 sama sekali tidak mengatur penggunaan barak militer sebagai pembinaan siswa. Maka kebijakannya, dasar hukumnya tadi dengan tanda tangan orang tua. Kewenangan penyelenggaraan pendidikan menurut konstitusi berada di Kemendikbud atau Kementerian Agama, bukan berada di tentara atau polisi dan lain sebagainya. Nah, hal ini tanpa ada regulasi yang jelas yang menyalahi prinsip legalitas dan akuntabilitas publik. Yang ketiga, ada resiko trauma dan psikologis dan stigma sosial.
kedisiplinan militer yang dipaksakan dapat memicu tekanan psikologis, kecemasan berlebih, bahkan trauma yang pada gilirannya dapat memperburuk kondisi mental dan perilaku remaja. Nah, ini perlu diperdebatkan ya. Ini mungkin saya belum tahu kegiatan di sana seperti apa. Nah, label anak nakal yang dipertahankan setelah program berakhir, kan bahasanya anak nakal, ini dapat memperkuat stigma lingkungan, baik sekolah ataupun masyarakat, kepada siswa tadi. Sehingga siswa mungkin dinomor dua kan, didiskriminasi dalam kesempatan mendapatkan hak belajar, dan diperlakukan berbeda oleh guru, oleh teman sebaya. Karena stigma anak nakal itu, saya kira akan tetap nempel, kecuali dia sudah berubah. Nah, diskriminasi semacam ini menghambat reintegrasi sosial dan perkembangan psikologis anak. Padahal konvensi mengamanatkan perlindungan dari perlakuan yang merugikan martabat kesejahteraan anak. Yang ketiga, mengabaikan akar masalah. Pendekatan militeristik itu tidak menyentuh faktor ekonomi, kurangnya pendampingan orang tua, serta lingkungan sosial yang negatif, yang seringkali itu menjadi pemicu utama dari kenakalan remaja. Nah, hal itu tidak tersentuh dengan kebijakan ini. Dengan mengesampingkan tripusat pendidikan, mengesampingkan keluarga, mengesampingkan sekolah, mengesampingkan masyarakat yang tadi disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro, program ini justru memutus peran kritis orang tua dan komunitas lokal dalam membentuk karakter anak. Alasan yang kelima, bertentangan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, prinsip Tutwuri Handayani. Kenapa? Karena seorang guru memiliki peran sebagai fasilitator di belakang untuk memberi ruang inisiatif atau ingmadya mangunkarsa. Seorang guru menekankan motivasi, bukan menekankan atau memberikan komando-komando saja. Hal ini sangat berbeda dengan lingkungan komando militer yang sifatnya top down, dari atas ke bawah. Nah, begitu juga kemerdekaan belajar menuntut kebebasan kreatif dan kontekstual, memanfaatkan budaya lokal dan alam sebagai guru, bukan pelatihan seragam ala militer yang kaku dan bersifat top down tadi disebutkan. Yang keenam, efektivitas program yang dilakukan. Ini saya mengutip dari analis CNN Indonesia yang menyebut bahwa model bootcamp atau semi militer bagi remaja anak nakal tadi kerap gagal menurunkan angka kenakalan jangka panjang ini, kenakalan jangka panjang, karena nilai disiplin tidak terinternalisasi setelah program itu selesai. Atau Kompas pernah mengkritik, menegaskan belum ada data empiris atau mekanisme evaluasi independen yang mendukung klaim keberhasilan program ini, sehingga dikhawatirkan alokasi anggaran dan waktu selama 6 bulan per siswa berisiko menjadi pemborosan semata. Oleh karena itu, asumsi saya kembali ke barak merupakan solusi jangka pendek yang tidak akan menyelesaikan permasalahan secara holistik. Oleh karena itu, saya menawarkan solusi pendidikan ala pesantren, tapi dengan catatan, pesantren yang seperti apa? Kita akan bahas. Pesantren sebagai lembaga pendidikan tradisional Islam tertua di Indonesia, yang sudah berkontribusi sangat banyak untuk bangsa ini, memiliki sejumlah karakteristik yang berpotensi menjadikannya salah satu solusi dalam menanggulangi kenakalan anak remaja tadi. Asalkan pesantren dikelola dengan pendekatan yang tepat. Sekali lagi, pesantrennya dimanage dengan pendekatan yang tepat. Kenapa? Kita semua tahu bahwa sekarang, saat ini, pesantren sedang menjadi sorotan masyarakat tentang kejadian yang bertubi-tubi dialami segelintir pesantren. Satu dari sekian 24.000 pesantren
tindakan asusila, bullying, dan kekerasan yang terjadi di dalamnya. Namun, kejadian-kejadian itu tidak lantas digeneralisasikan kepada semua lembaga pendidikan pesantren, sehingga pesantren mendapatkan label buruk dengan perlakuan segelintir tadi. Nah, oleh karena itu, catatan yang akan kita berikan adalah bahwa pesantren bisa menjadi solusi untuk menyelesaikan kenakalan remaja. Pesantren bisa menjadikan solusi jangka panjang ketika pesantren benar-benar menjadi tempat untuk berkembangnya masyarakat, tempat yang menjamin hak-hak masyarakat, tempat yang memberikan ruang untuk berkreasi bagi para santri, bagi para siswa, dan tentunya pesantren harus berkoordinasi dan bekerja sama dengan lembaga terkait. Nah, sekarang ada beberapa alasan ketika pesantren bisa menjadi solusi jangka panjang dari kebijakan anak nakal tadi. Yang pertama, pesantren mampu memberikan hak kepada anak didiknya dan melindunginya. Ini harus dipastikan ini. Karena apa? Karena lingkungan pesantren yang kolektif dengan pemberian hak untuk tetap mendapatkan pendidikan, baik formal seperti sekolah, tsanawiyah, aliyah, atau non formal seperti diniyah, dan serta kedisiplinan menjalankan sholat berjamaah, adanya ekstrakurikuler yang mampu meningkatkan kreativitas santri, dan lingkungan yang terkontrol, hal ini bisa menciptakan lingkungan yang protektif dan suportif. Kunci yang pertama. Yang kedua, pesantren memiliki dasar hukum yang jelas. Pendidikan, pendidikan formalnya bisa mengikuti Kementerian Pendidikan, atau pendidikan diniyahnya bisa mengikuti Kementerian Agama. Nah, pendidikan formalnya kita bisa lihat ada tsanawiyah, aliyah, SMP dan sebagainya. Untuk pendidikan non formalnya ada diniyah, PDF pendidikan diniyah formal atau muadalah. Yang ketiga, pesantren mendapatkan bimbingan langsung oleh seorang ulama dan jajaran ustadz. Peran mereka sebagai guru, sebagai orang tua kedua, dan sebagai mentor memastikan intervensi dini terhadap masalah perilaku yang dialami santrinya. Mereka selalu berstandby dalam mengawasi dan membimbing santrinya selama 24 jam penuh. Nah, problemnya, jika ada kiai atau ustadz yang melakukan tindakan asusila kepada muridnya, ini kejadian beberapa pesantren ya, pemerintah di sini harus tegas bertindak dengan memberikan sanksi atau bahkan mencabut pesantren tersebut. Tapi pesantren itu kalau misal kita melihat data saat ini sudah 40.000 pesantren se-Indonesia. Kalau misal kita melihat kejadian-kejadian itu terjadi di 1-2 pesantren, anggaplah 1% dari semuanya, misal 1%. Tidak bisa 1% itu digeneralisasikan. Nah, jika pesantren ini ingin menjadi solusi jangka panjang untuk kenakalan remaja, maka jangan sampai kejadian-kejadian ini kembali terjadi di pesantren-pesantren Indonesia. Yang pertama. Yang keempat, alasan yang keempat. Pesantren merupakan ejawantah dari Tri Pusat Pendidikannya Ki Hajar Dewantoro. Pesantren bisa berfungsi sebagai keluarga. Pesantren bisa berfungsi sebagai sekolah. Dan pesantren bisa berfungsi sebagai miniatur dari masyarakat. Budaya tolong-menolong dan mentoring serta pengawasan oleh kiai, ustadz, dan santri senior menumbuhkan empati, tanggung jawab, dan solidaritas yang ada di dalam pesantren. Yang kelima, pesantren selalu melakukan pembenahan dirinya agar terus menyesuaikan perkembangan zaman. Nah, ini pesantren yang harus selalu dipantau, yang bisa dijadikan sebagai solusi. Pesantren mulai melakukan integrasi literasi digital, pengembangan life skill, memberikan ekstrakurikuler yang sesuai minat bakat, dan pengembangan kreativitas santri, dan membuka konseling psikososial. Pesantren juga melakukan pelatihan manajemen kelas dan teknik deteksi dini bagi kiai atau ustadz. Nah, yang selanjutnya, pesantren harus berkolaborasi multi stakeholder, sinergi dengan dinas pendidikan,
dengan dinas sosial dan lembaga kesehatan, lembaga kesehatan mental untuk rujukan kasus trauma atau kecanduan. Yang alasan yang kelima, pesantren memiliki kurikulum hybrid. Santri tetap mengikuti kurikulum nasional untuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara Indonesia, dan kurikulum pesantren diniyah PDF muadalah untuk pembinaan karakter dalam mendalami ilmu agama dan dalam menciptakan, melahirkan calon pemimpin yang berakhlakul karimah. Dengan model ini, pesantren tidak hanya membentuk disiplin, tetapi juga pesantren mengembangkan potensi budi pekerti, kreativitas, dan kecakapan hidup. Solusi yang jauh lebih berkelanjutan dan memanusiakan siswa daripada pendidikan karantina militer. Oleh karena itu, saya kira kebijakan yang paling tepat untuk jangka panjang dalam penanganan anak nakal yaitu adalah Kang Dedi bekerja sama dengan ulama-ulama pesantren, dengan para kiai-kiai pesantren, bekerja sama menciptakan pesantren yang ideal, memantaunya secara penuh, memberikan kewenangan kepada pesantren yang ditunjuk, membuat kurikulum yang memang pas untuk mereka, kurikulum jangka panjang selama 3 tahun atau 6 tahun, dan memantaunya, melakukan monitoring setiap 2 bulan sekali, setiap 3 bulan sekali. Saya kira kalau kebijakan ini diterapkan oleh Kang Dedi, maka anak nakal perubahan jangka panjangnya itu akan semakin jelas terlihat. Tidak mungkin ada stigma, tidak mungkin ada ruang-ruang untuk mengkritik kebijakan-kebijakan tersebut. Saya sepakat dengan kebijakan Kang Dedi untuk mengurangi anak nakal ini. Saya resah dengan banyaknya tawuran, dengan banyaknya anak muda yang sudah kenal dunia seks, dengan banyaknya anak muda yang minum-minuman dan lain sebagainya. Mereka sudah jauh dari agama. Saya kira kalau hanya kedisiplinan yang ditetapkan, yang diterapkan, ditekankan kepada siswa, tanpa ada unsur agama yang mendalami, yang mendasari siswa tersebut untuk berkembang, maka kebijakan itu hanya mengisi satu sisi dari anak tersebut. Sisi ruhani, sisi spiritualnya tidak tersentuh oleh kebijakan tadi. Oleh karena itu, mari kita mendiskusikan. Saya boleh berbeda pendapat, Anda juga boleh berbeda pendapat. Yang penting kita dukung terus kebijakan Gubernur Jawa Barat Bapak Aing agar terus mampu memajukan Jawa Barat. Jawa Barat terus bersinar, Jawa Barat terus berkembang, Jawa Barat terus maju dan berkibar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.